Yang pertama, kisah keruntuhan kerajaan Israel Utara yang dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Dalam keruntuhan kerajaan Israel Utara dijelaskan sebagai akibat langsung dari ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Tuhan. Penulisan kitab Raja-Raja menafsirkan kejatuhan Samaria bukan sekedar peristiwa politik atau militer, melainkan sebagai hukuman ilahi atas dosa yang terus-menerus dilakukan Israel sejak lama. Israel telah melupakan Tuhan dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan justru menyembah allah-allah lain serta meniru praktik keagamaan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Bangsa Israel secara sadar melanggar perintah Tuhan dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, patung-patung dan tiang Asyera di seluruh negeri, serta menyembah Baal. Praktik penyembahan berhala ini dilakukan secara terbuka dan meluas, meskipun Tuhan telah melarangnya secara tegas. Dalam kesetiaannya Tuhan berulang kali mengutus nabi dan pelihat untuk memperingatkan Israel agar bertobat dan kembali kepada hukumannya. Namun bangsa itu tetap keras kepala dan menolak untuk mendengarnya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, memilih mengikut jalan nenek moyang mereka, dan juga tidak setia. Penolakan Israel terhadap ketetapan dan perjanjian Tuhan semakin nyata ketika mereka melakukan praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan iman Israel, seperti pengorbanan anak, sihir, dan tenung. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kemerosotan rohani dan moral yang mendalam, sekaligus penolakan total terhadap perjanjian yang telah Allah ikat dengan mereka. Dosa Israel tidak bersifat sesaat, melainkan berlangsung terus-menerus sejak pemisahan kerajaan di bawah Yerobeam bin Nebat yang menyesatkan Israel dan membuat mereka hidup dalam dosa secara turun-temurun. Akibat ketidaksetiaan yang berkepanjangan ini, murka Tuhan menyala terhadap Israel. Mereka akhirnya disingkirkan dari hadapannya dan kehilangan perlindungan ilahi. Pembuangan ke Asyur menjadi puncak hukuman tersebut dan menandai berakhirnya kerajaan Israel Utara. Peristiwa ini terjadi bukan karena Tuhan lalai atau tidak berkuasa, melainkan sebagai penggenapan firman-Nya yang telah disampaikan melalui para nabi. Nah, dengan demikian 2 Raja-Raja 17 ayat 7-23 menegaskan bahwa keruntuhan Israel Utara merupakan konsekuensi teologis dari penolakan terhadap Tuhan dan ketidaktaatan terhadap perjanjiannya. Kemudian yang kedua, kisah keruntuhan kerajaan Israel dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai pasal 25 ayat 21 dan 2 Tawarik pasal 36 ayat 1 sampai 21. Nah, dalam kisah ini dipahami sebagai klimaks dari kemerosotan rohani yang panjang. Meskipun Yehuda sempat mengalami pembaruan iman pada masa Raja Yosia, setelah kematian Yosia, kerajaan Yehuda dengan cepat jatuh kembali ke dalam ketidaktaatan dan para raja penerusnya tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai 24 ayat 7, pemerintahan Yoyakim digambarkan sebagai masa kembalinya kejahatan di hadapan Tuhan. Yoyakim melakukan apa yang jahat dan menolak peringatan ilahi. Pada masa inilah Yehuda mulai berada di bawah tekanan kekuatan Babel. Meskipun ancaman politik semakin nyata, akar masalah Yehuda bukanlah lemahnya militer, melainkan dosa yang terus dipelihara. Penulis kitab Raja-Raja menekankan bahwa murka Tuhan terhadap Yehuda tidak dapat dipadamkan, terutama karena dosa Manasye sebelumnya yang menumpahkan darah orang tidak bersalah dan menyesatkan bangsa itu dalam penyembahan berhala. Pada masa Yoyakim dan kemudian Sedekia, Yehuda semakin menunjukkan sikap keras kepala. Sedekia memberontak terhadap Babel dan pada saat yang sama menolak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nabi Yeremia telah memperingatkan bahwa perlawanan terhadap Babel berarti melawan kehendak Allah sendiri, tetapi peringatan ini diabaikan. Akibatnya, Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan pada tahun kehancurannya, kota itu jatuh, bait suci dibakar, tembok-tembok Yerusalem diruntuhkan, dan istana raja dihancurkan. Peristiwa ini menandai kehancuran simbolis dan teologis Yehuda karena bait Allah merupakan pusat ibadah dan identitas umat. Puncak tragedi terjadi ketika Sedekia menyaksikan anak-anaknya dibunuh.
lalu matanya dibutakan sebelum ia dibawa ke Babel. Penduduk Yehuda yang tersisa diangkut ke pembuangan, sementara hanya sebagian kecil orang miskin dibiarkan tinggal di tanah itu. Dengan demikian, kerajaan Yehuda berakhir dan umat Allah kehilangan tanah, raja, serta pusat ibadah mereka. Nah, dalam 2 Tawarik yang telah dijelaskan di atas bahwa peristiwa yang sama ditafsirkan dengan penekanan tambahan pada sikap umat dan para pimpinan rohani. Kitab Tawarik menegaskan bahwa para imam dan pemimpin bangsa turut mencemarkan rumah Tuhan dan meniru segala kekejian bangsa-bangsa lain. Tuhan sebenarnya berulang kali mengutus para nabi karena ia masih mengasihi umatnya dan tempat kediamannya. Namun mereka mengejek utusan-utusan Allah, meremehkan firman-Nya, menghina para nabi sehingga murka Tuhan menjadi tak terelakkan. Pembuangan ke Babel dalam kitab Tawarik juga dipahami sebagai penggenapan firman Tuhan mengenai perhentian tanah, yaitu tanah Yehuda yang akhirnya menikmati masa sabatnya selama 70 tahun sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Dengan demikian, kehancuran Yehuda bukan hanya hukuman, tetapi juga tindakan Allah untuk memulihkan tatanan perjanjian yang telah dilanggar. Secara teologis, kedua bagian ini menegaskan bahwa keruntuhan kerajaan Israel Selatan terjadi bukan karena Tuhan gagal melindungi umatnya, melainkan karena Yehuda secara terus-menerus menolak kasih, kesabaran, dan peringatan Allah. Pembuangan menjadi tanda keadilan Allah, sekaligus membuka jalan bagi pengharapan akan pemulihan di masa depan ketika umat kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Kemudian yang ketiga peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan sebagaimana yang dicatat dalam kitab Esra dan Nehemia. Nah, dalam peristiwa ini merupakan kisah pemulihan yang dipahami sebagai karya Allah yang setia menepati janjinya sekalipun umatnya telah mengalami hukuman pembuangan. Setelah Yehuda dihancurkan dan bangsa itu dibuang ke Babel, Allah tidak meninggalkan umatnya selamanya. Ketika Babel jatuh ke tangan Persia, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Kitab Esra dibuka dengan dekret Kores yang menegaskan bahwa kepulangan bangsa Israel bukan sekedar kebijakan politik, melainkan penggenapan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Gelombang pertama kepulangan dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Yesua. Setibanya di Yerusalem, hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, menandakan pemulihan ibadah sebagai pusat kehidupan umat. Setelah itu fondasi bait suci mulai diletakkan. Meskipun pekerjaan itu menghadapi penolakan dan gangguan dari bangsa-bangsa sekitar, pembangunan akhirnya diselesaikan pada masa Raja Darius sehingga bait suci dapat ditabiskan kembali. Beberapa dekade kemudian, Esra, seorang imam dan ahli Taurat, memimpin gelombang kepulangan berikutnya. Fokus pelayanannya bukan terutama pada pembangunan fisik, melainkan pada pemulihan rohani umat. Esra mengajarkan hukum Taurat, menegur praktik-praktik yang bertentangan dengan perjanjian Allah, dan mengajak bangsa itu untuk hidup kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepulangan menegaskan bahwa pemulihan sejati tidak cukup hanya dengan membangun bait suci, tetapi juga dengan memperbaharui ketaatan terhadap firman Allah. Nah, dalam kitab Nehemia melanjutkan kisah pemulihan ini dengan menyoroti pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nehemia sebagai pejabat istana Persia digerakkan hatinya oleh kondisi Yerusalem yang hancur. Dengan izin Raja Artasasta, ia kembali ke Yehuda untuk memimpin pembangunan tembok kota. Pekerjaan ini dilakukan di tengah ancaman, ejekan, dan tekanan dari musuh-musuh sekitar, namun berhasil diselesaikan dalam waktu singkat karena kesatuan umat dan penyertaan Allah. Pembangunan tembok melambangkan pemulihan keamanan, identitas, dan martabat bangsa Israel. Puncak pemulihan dalam kitab Nehemia terjadi ketika Esra membacakan Taurat di hadapan seluruh umat. Bangsa Israel menangis ketika menyadari dosa-dosa mereka, lalu memperbaharui perjanjian dengan Tuhan dan berkomitmen untuk hidup seturut hukumnya. Dengan demikian, kembalinya bangsa Israel dari pembuangan tidak hanya berarti kembali ke tanah leluhur, tetapi juga kembali kepada Allah. Esra dan Nehemia bersama-sama menggambarkan bahwa pemulihan pasca pembuangan
mencakup pembangunan kembali di kehidupan ibadah, ketaatan pada firman, dan tatanan sosial umat sebagai wujud kasih Allah yang memberi kesempatan baru bagi umatnya untuk hidup dalam perjanjiannya.